Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dan hari ini kita akan membahas tentang satu kosakata yang seringkali menjadi malapetaka bagi setiap rumah tangga atau paling tidak bagi mereka yang udah berkomitmen untuk membangun hubungan romantis mereka. Dan kata apakah itu? Mari kita bahas karena kata ini banyak sekali dipakai oleh orang bule dan jarang dipakai oleh orang yang tidak yang bukan merupakan orang bule. Dan mari kita langsung saja bahas semuanya itu mulai dari cara melafalkannya, kemudian pada cara menggunakannya dalam kalimat dan percakapan Anda. Ayo, mari kita mulai. I am going to be pranking Charles by accusing him of cheating on me. Hey, you've been cheating on me. I know who she is. When did you cheat on me? You did not cheat on me. Just say you didn't cheat on me. Did you really cheat on me? You know I would not cheat on you. I will never cheat on you. No, I'm like kind of her girlfriend. What's your number? I'll just grab it. 208. Okay. I'll give it to you. Why Cool. not? All right. You're cheating on me? Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan kita hari ini ya, terutama di video ini. Nah, tadi Anda dengar saya berkata bahwa hari ini kita akan bahas tentang satu kosakata atau satu kata yang menjadi malapetaka bagi setiap rumah tangga atau bagi mereka yang udah serius atau berkomitmen untuk membangun hubungan romantis mereka ya. Kira-kira kata apakah itu? Saya yakin kalian udah bisa menerka kata itu adalah kata selingkuh. Alright, siapa sih yang selalu menyukai kata selingkuh? Kalau ada dalam rumah tangga atau udah membangun atau berkomitmen untuk membangun hubungan romantis mereka. Seorang suami pasti benci istrinya selingkuh, begitu juga sebaliknya, seorang istri pasti benci suaminya selingkuh. Atau bahkan jangan sampai suami istri deh, pacar saja kalau selingkuh, bukan selingkuh ya sebenarnya, tetapi udah diartikan dengan selingkuh, biasanya benci kalau pasangan mereka itu memiliki cewek atau cowok lain dalam hubungan mereka, memiliki orang ketiga biasanya ya. Jadi itu biasanya menjadi malapetaka bagi setiap rumah tangga atau bahkan dalam setiap hubungan entah romantis ataupun hubungan lainnya. Dan kira-kira apa arti kata selingkuh dalam bahasa Inggris? Kalau Anda masuk ke Google dan mengetikkan kata selingkuh dalam bahasa Inggris, kalian cari aja arti selingkuh dalam bahasa Inggris, akan muncul kata-kata seperti having atau have an affair, right? Have an affair. Nah, ini adalah kata yang paling sering muncul ya. Sebentar aku gantiin warnanya dulu. Nah, ini adalah kata yang paling sering muncul. Akan tetapi, kalau dalam kehidupan setiap hari, kata ini tidak sering atau hampir jarang sekali digunakan. Mengapa? Karena kata ini adalah kata yang formal banget atau kata yang dipakai dalam artikel-artikel, dalam berita-berita atau ngomong tentang kayak orang-orang di atas atau orang pejabat mereka yang selingkuh, dan biasanya bahasanya formal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari bukanlah kata ini yang dipakai, dan banyak sekali arti selingkuh ya. Jadi silahkan Anda cari tahu, tetapi biasanya yang muncul entah di kamus offline maupun online, biasanya yang ini, padahal dalam kehidupan setiap hari bukanlah kata ini yang dipakai. Yang dipakai adalah kata-kata seperti yang baru saja Anda nonton dalam cuplikan video singkat yang tadi Anda nontonnya, yaitu seperti ini. Si ceweknya ditelepon, kan sebenarnya ceritanya bahwa dia sedang telepon dengan pacarnya, dalam hal ini cewek dengan cewek. Jadi ketika dia kasih nomornya ke si cowok itu, dia katakan, "Jamie, you're cheating on me, you're cheating on me." Jadi cara lafalkan ini adalah cheating on me. Nah, itu karena aksen Amerika. Kalau mau aksen Inggris atau aksen internasional, dia biasa T-nya tetap kita lafalkan seperti biasa, yaitu cheating, right? Cheating. Tapi kalau Amerika cheating on me, cheating on me. Dan tadi Anda udah nonton banyak ya. Nah, itu adalah aksen Amerika. Kemudian si cewek satu lagi dia katakan, "I am going to be pranking." Nah, ini mereka lafalkan dengan pranking karena ada bunyi A dengan N saling mengikuti. Biasanya kalau aksen Amerika mereka lafalkan dengan E, pranking. Charles of accusing him of cheating on me. Alright, sekali lagi, I am going to be pranking Charles of accusing him of cheating on me. Artinya, aku akan membuat prank
kepada Charles, pacarnya itu namanya Charles yang si cowok tadi, tuduhan ke dia bahwa dia berselingkuh. Jadi mereka itu memang sedang kemungkinan tunangan atau pacaran, tetapi kata ini udah diterapkan ya, karena mereka udah bersedia untuk membangun hubungan romantis berdua saja, tidak ada orang ketiga dalam hidup mereka. Alright, next. Hey, you've been cheating on me. I know who she is. Nah, ini dia juga tadi dia bilang gini ya. Jadi sekali lagi dia ulangin kata cheating on me. Ini juga cheating on me. Ini juga cheating on me. Ya. When did you cheat on me? Jadi when did you cheat on me? Ini juga pakai kata cheat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan kata cheat yang dipakai. You did not cheat on me, alright? Sekali lagi, you did not cheat on me. Jadi Anda tidak boleh selingkuh ya. Atau when did you cheat on me? Artinya kapan Anda berselingkuh ya? And just say you didn't cheat on me. Katakan saja bahwa Anda tidak selingkuh. Jadi itulah yang disukai atau diinginkan oleh setiap pasangan. Dia tidak ingin pacarnya selingkuh, alright? Jadi just say you did not atau you didn't cheat on me, alright? Yang berikut, did you really cheat on me? Did you really cheat on me? Sekali lagi pakai kata cheat on me. You know I will not cheat on you. Sekali lagi, you know I will not cheat on you. Pakai lagi kata cheat on you. Artinya kamu tahu bahwa aku tidak akan berselingkuh, alright? Nah, berikut terakhir, I will never cheat on you. Aku tidak akan pernah berselingkuh, alright? Jadi ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap pasangan, entah suami istri atau pacaran. Mereka tidak ingin pasangan mereka berselingkuh, alright? Nah, jadi sebenarnya kata yang akan kita bahas hari ini adalah yang ini, cheat on somebody. Ini artinya berselingkuh atau selingkuh ya. Jadi kata yang setiap hari dipakai oleh orang itu adalah cheat on somebody. Sebenarnya ini dikenal dengan phrasal verb. Alright? Jadi cheat on somebody. Phrasal verb itu biasanya kata kerja ditambahkan dengan entah preposisi atau adverb dan kata ya biasanya dua itu yang digunakan ketika mereka bersama. Biasanya artinya udah agak sedikit berbeda dari arti awalnya atau mungkin beda sedikit atau beda banget, alright? Dan itu kita bahas kebanyakan terutama di video-video kita yang lain, jadi Anda perlu cek. Bahkan untuk para member kita ngajarin khusus tentang kata phrasal verb. Mengapa? Karena ini adalah kata yang paling sering digunakan oleh orang bule dalam percakapan mereka setiap hari. Alright, kembali bahwa ini sebenarnya berasal dari kata cheat ya, yang ini. Cheat itu artinya curang atau tidak jujur atau nyontek bahkan ya. Contoh, you cheated in the test. Artinya Anda nyontek saat dalam dalam ulangan atau ujiannya. You cheated in the test. Sekali lagi, you cheated in the test. Artinya Anda nyontek selama ujiannya ya. Tetapi kalau cheat on somebody itu bukan berarti itu artinya udah sedikit berbeda, yaitu selingkuh ya. Nah, mari kita belajar sedikit tentang cara membuat kalimat menggunakan phrasal verb yang ini. Misalkan kalau ada si A dengan si B, mereka saling mencintai. Anggap saja ini adalah suami, ini adalah istri ya, atau pacar lah ya. Nah, kalau si A ini berselingkuh dengan orang atau pihak ketiga, maka si A ini is cheating on si B, alright? Jadi dia yang berselingkuh. Jadi yang menjadi subjeknya itu yang berselingkuh. Kalau si A ini berselingkuh dengan anggap saja ini si C, maka si A is cheating on si B, alright? Jadi teman-teman perlu tahu itu ya. Jadi yang menjadi objek adalah yang menjadi korbannya, alright? Contoh kalimatnya ya. Emma cheated on anggap saja
Charles. Artinya Emma selingkuh ya. Jadi ini dia adalah korbannya. Ini adalah korban. Ini adalah pelaku. Mereka ini adalah pasangan antara suami istri atau pacarannya. Emma cheated on Charles. Sekali lagi, Emma cheated on Charles. Kayak gitu ya. Jadi yang menjadi korban itu adalah yang di bagian objek, sedangkan si pelaku yang ada di bagian depan. Nah, kita kembali ke yang ini ya. Misalkan, nah kayak yang terakhir ini, I will never cheat on you. Nah, I adalah pelaku, saya tidak akan pernah sebenarnya kalau kita terjemahkan lurus curang kepada Anda. Aku tidak akan pernah curang kepada Anda, atau aku tidak akan pernah selingkuh ya. Jadi I will never cheat on you, atau bahkan ini karena dia tekankan, makanya dia tidak menyingkatkan apa-apa. Dia mau tekankan bahwa aku tidak akan pernah. I will never cheat on you. Alright, sekali lagi, I will never cheat on you. You know I will not cheat on you ya. Jadi dia ini yang pelakunya, tapi dia tidak berselingkuh ya. Tapi misalkan, nah, you're cheating on me. Anggap saja ini bukan pertanyaan, anggap saja ini adalah sebuah kalimatnya. Berarti dia, apakah Anda berselingkuh atau apakah Anda curang kepada saya? Kayak gitu ya. You're cheating on me. Kayak gitu. Jadi mulai hari ini Anda silahkan pakai kata cheat on somebody kalau Anda berbicara tentang selingkuh. Alright, anggap saja contoh kalimat lain. Bill Clinton, ini adalah presiden Amerika yang dulu kemudian berselingkuh. Cheated on Hillary. Alright, anggap saja. Jadi si Bill Clinton ini curang kepada Hillary. Bill Clinton cheated on Hillary. Kayak gitu ya. Atau anggap saja kata lainnya, Tony is cheating on, anggap saja pacarnya adalah Agnes. Jadi kayak gitu ya. Tony is cheating on Agnes. Jadi mulai hari ini silahkan pakai kosakata ini dan praktikkan setiap hari supaya Anda tidak lupa. Oh ya, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Sekali lagi, ini adalah nama kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Jangan lupa untuk like halaman Facebook kita. Sekali lagi nama kita sama, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan jangan lupa untuk like videonya, bagikan videonya, dan juga bagikan videonya ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun Facebook Anda, atau ke media mana saja yang Anda sukai, supaya lebih banyak orang belajar bahasa Inggris dan Anda juga semakin cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini ya. Sebentar, nomor WA ini adalah 0813 8719 8968. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk meminta entah promo, meminta juga tentang berbagai hal lain tentang program kita. Bahkan sekarang tersedia promo kita yang Anda bisa mengakses seumur hidup dengan hanya membayar sekitar 150.000. Jadi sangat-sangat murah. Itu Anda bisa bertanya sepuas-puasnya di grup WA kami dan juga mendapat materi dari kami seumur hidup. Alright? Dan langsung saja hubungi nomor WA ini untuk mendapatkan semuanya itu. Dan selebihnya kalau di halaman Facebook kami dan juga di YouTube kami, semuanya gratis. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk subscribe karena semuanya gratis, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk like halaman Facebook kita karena semuanya gratis. And that's it guys. Silahkan lanjutkan video ini untuk cuplikan video di sesudah ini supaya bisa melatih kemampuan listening skills Anda. Good luck guys. I am going to be pranking Charles by accusing him of cheating on me. Hey, you've been cheating on me. I know who she is. When did you cheat on me? You did not cheat on me. Just say you didn't cheat on me. Did you really cheat on me? You know I would not cheat on you. I will never cheat on you. No, I'm kind of her girlfriend. What's your number? I'll just grab it. 208. Okay. I'll give it to you. Why Cool. not? All right. You're cheating on me?